Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Koordinator Korwil-Cam Dindik Cilongok, yang saya hormati pula Pengawas SD Korwil-Cam Dindik Cilongok, yang saya hormati Pengawas KPAI Korwil-Cam Dindik Cilongok, yang saya hormati pula Ketua KKG PAI Kecamatan Cilongok beserta pengurusnya, yang saya hormati pula Ketua Kuarti Ranting Kecamatan Cilongok beserta pengurusnya, dan pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat-Nya kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum dengan tema mengendalikan hawa dan nafsu di bulan Ramadan. Arti hawa dan nafsu dalam kata dan istilah. Hawa dalam bahasa Arab berarti keinginan atau hasrat, yaitu perasaan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keinginan atau kenikmatan duniawi. Dalam konteks agama Islam, hawa menggambarkan dorongan atau keinginan yang dapat menyesatkan seseorang dari jalan yang benar, terutama yang berkaitan dengan keinginan atau nafsu duniawi yang berlebihan. Hawa nafsu seringkali merujuk pada perasaan yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama atau moral. Yang kedua, nafsu dalam bahasa Arab berarti jiwa atau diri. Nafsu merujuk pada dorongan atau keinginan dari dalam diri yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik dan duniawi, seperti makan, minum, seks, atau kesenangan lainnya. Nafsu mengacu pada sifat manusia yang cenderung kepada keinginan-keinginan atau dorongan yang bersifat duniawi dan egois. Nafsu bisa diarahkan untuk kebaikan atau keburukan tergantung bagaimana seseorang mengendalikannya. Nafsu juga sering dikaitkan dengan godaan yang menuntun manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Dalam agama Islam, hawa nafsu yaitu dorongan atau keinginan yang datang dari dalam diri seseorang untuk mengikuti keinginan duniawi yang dapat menyesatkan. Jika tidak dikendalikan dengan baik, menjaga hawa nafsu adalah bagian penting dari proses spiritualitas dalam Islam, agar seseorang tetap berada di jalan yang lurus dan tidak tergoda oleh godaan duniawi yang bersifat sementara. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan keutamaan. Selama sebulan penuh, kita diwajibkan untuk berpuasa, menahan diri makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa bukan hanya menahan fisik, tetapi juga menahan hawa nafsu yang merupakan ujian terbesar bagi setiap individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an
Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa sebagaimana disebutkan dalam ayat ini bertujuan untuk mendidik kita agar lebih bertakwa, yaitu menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan, baik itu melalui tindakan, perkataan maupun pikiran yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Untuk itu, dalam menjalankan puasa, kita diharuskan untuk mengendalikan hawa nafsu kita yang sering menjadi godaan besar bagi setiap umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda, jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka hendaknya ia meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan bodoh. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengajaknya berkelahi atau menghinanya. Hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, hadis ini mengajarkan kita bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang dapat merusak pahala puasa kita. Salah satu bentuk hawa nafsu yang harus kita kendalikan adalah nafsu untuk marah, berkelahi, atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan adalah proses untuk membersihkan hati dan jiwa kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita berpuasa, kita diajak untuk mengendalikan berbagai macam nafsu yang biasa kita ikuti, seperti nafsu makan, minum, tidur, dan sebagainya. Hal ini adalah kesempatan emas untuk melatih diri kita agar lebih sabar dan tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah di tengah-tengah itu berlaku adil. Surat Al-Furqan ayat 67. Para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, bulan Ramadan mengajarkan kita untuk mengendalikan segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita harus menjaga keseimbangan dan tidak berlebihan apabila di dalam memenuhi keinginan duniawi yang sering kali didorong oleh hawa nafsu. Saudara-saudara seiman, pada akhirnya bulan Ramadan adalah ladang untuk perbaiki diri. Dengan mengendalikan hawa nafsu, kita semakin dekat dengan Allah dan mendapatkan berbagai kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini untuk memperbaiki diri, menahan nafsu, dan meningkatkan ibadah kita, agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh bermakna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu, menjaga ibadah kita, dan meraih kemenangan di bulan yang suci ini. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.